Oke, selamat jumpa kembali. Kali ini saya akan bahas lanjutan dari bab 4 statistika regresi halaman 173 yang bagian B ya. Nomor 1 sini kita akan menggambar diagram pencar ya dari data himpunan XY yang diberikan ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dua cara. Yang pertama cara manual, yang kedua kita akan pakai Excel, begitu ya. Oke, yang pertama dulu kita akan gunakan cara manual. Nah, ini data sudah ada ya. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan aja ya angka XY ini ya. X-nya 1, Y 8 ya. Yang dia sumbu yang mendatar sumbu X. Kalau dia yang tegak itu sumbu Y. Oke. X-nya 1, Y 8 atau 1,8. Berarti ini 1,8. Kemudian 1,9, 1,10 ya, ini ya. Lalu 2,7, 2,7, 3,7, 3,6, 4,5, 5,4, 7,1 ya, baru 8,0. Nah, saya anggap teman-teman semua sudah bisa memindahkan koordinatnya ke diagram kartesius ya. Nah, ini namanya adalah diagram pencar ya, kurang lebih seperti ini. Oke ya. Oke, kedua saya akan gunakan pakai Excel ya. Kita kembali dulu ke Excel. Oke, ini kita ke Excel ya. Nah, di sini kita akan memasukkan data ini ya. Berarti data yang mau kita masukkan kita kasih blok, klik kiri baru drag ke bawah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih insert, lalu kita pilih scatter. Nah, klik yang ini. Oke. Nah, inilah dia diagramnya ya, sama seperti cara manual tadi ya. Ini diagram pencar dari 1A. Oke ya. Nah, kemudian di sini kan seandainya kita mau buat nama di sumbu X sama sumbu Y, kita tinggal klik aja desain. Lalu kita pilih bagian yang chart layout ini, kita pilih yang ini ya. Oke, dia otomatis seperti ini. Kita tinggal isi aja di sini ya. Kalau untuk nomor 1 ini dia cuman ada sumbu X dan Y aja ya, jadi saya tulis sumbu X aja. Kemudian untuk yang vertikalnya saya tulis sumbu Y saja. Lalu ke judulnya saya tulis himpunan data, himpunan data ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Nah, kemudian katanya di sini kita mau menjelaskan. Kemudian selidiki hubungan X dan Y. Oke. Nah, di sini kan dia ada hubungan linier ya. Di sini hubungan linier negatif karena arahnya ke kiri. Nah, jadi untuk yang 1A kita jawabnya adalah di sini saya tulis yang A ini dia ada hubungan linier negatif ya. Hubungan linear negatif, begitu ya. Kemudian untuk yang B saya akan gunakan pakai Excel aja ya. Kalau yang manual itu mungkin buat teman-teman aja ya. Oke ya. Oke, sama seperti yang 1A tadi, kita blok angka yang mau kita input ya di sini ya. Klik kiri, kita drag ke bawah. Kita pilih insert, pilih scatter, pilih yang ini. Nah, inilah tampilannya ya. Oke. Nah, untuk menamai sumbu XY nya sama seperti tadi ya, teman-teman coba sendiri. Nah, di sini kita akan menyelidiki aja ya, kita selidiki aja. Nah, untuk yang bagian B, ini bagian B ya. Oke, kita lihat. Kalau kita lihat di sini, ini dia tidak membentuk linear ya.
dia membentuk garis lengkung atau disebut biasanya fungsi kuadrat ya. Nah, karena dia tidak membentuk linear, maka dia tidak ada hubungan linear ya, tidak ada hubungan linear, begitu aja. Oke ya. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2, Andi sedang mencari informasi tentang dampak pemanasan global terhadap permukaan laut. Ia mendapatkan data perubahan permukaan laut dalam bentuk diagram pencar berikut ini, yang ini ya. Dalam diagram tersebut menunjukkan perubahan permukaan laut setiap tahun sejak tahun 1880. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya Andi menafsirkan diagram pencar tersebut? Nah, caranya Andi, ini yang pertama itu Andi harus memperhatikan tren data ya, tren datanya ya, itu yang pertama. Kemudian apa katanya ini, apakah diagram tersebut menunjukkan hubungan antara tahun dan perubahan permukaan laut? Nah, untuk ini tadi yang pertama bagian 2, ini yang bagian 2-nya, nomor 2. Nah, kita lihat ini kan membentuk garis lurus ya, berarti ini ada trennya ya, ada atau hubungan linear positif. Nah, jadi dia tanya apakah ada hubungan? Iya ada ya, iya ada, yaitu hubungan linear positif. Artinya semakin meningkat sumbu X, di sini X-nya tahun ya, atau semakin bertambah tahun, maka perubahan permukaan laut semakin bertambah ya, atau meningkat, sama aja ya. Nah, kalau linear positif dia sama-sama meningkat, begitu ya. Oke, saya lanjut ke nomor 3. Kita hapus dulu ya. Oke, nomor 3 di sini. Ini ada data tabel absensi dan nilai rata-rata rapor semester ganjil dari 20 siswa. Saya sudah urutkan ya, jadi 2 kolom. Nah, ini katanya gambarnya diagram pencar berdasarkan data tersebut. Oke, sama, kita blok objek yang mau ke input ya. Oke, klik kiri, kita drag ke bawah ya. Oke, kemudian kita insert, klik scatter, kita pilih yang ini. Oke, untuk kasus ini kita geser dulu kemari. Nah, sama, kita akan beri nama sumbu X dan Y nya sama seperti cara tadi. Nah, sini judulnya kita buat adalah tabel data absensi, gitu aja ya, tabel data absensi, gitu aja. Teman-teman boleh buat yang lain ya, atau tambah dengan bahasa sendiri yang sesuai soal. Nah, untuk yang sumbu X nya itu adalah absensi ya, itu adalah absensi, banyak absensinya itu maksudnya ya. Oke, kemudian untuk sumbu Y nya itu adalah nilai. Oke ya, jadi jawaban ini untuk yang pertanyaan pertama sudah terjawab ya, ini gambar dari diagram pencarnya. Oke, kemudian yang B, apa kata yang B?
Katanya di situ adalah berdasarkan gambar diagram pencarian yang Anda gambar, jelaskan hubungan antara dua kelompok data tersebut. Oke, ini adalah membentuk linear ya. Ada hubungan linear tapi negatif ya. Jadi katakan jelaskan hubungannya. Ya, jadi berarti ada ya ada hubungan linear negatif, yaitu kalau negatif yang X nya meningkat, Y nya menurun ya. Jadi semakin banyak absen ya, semakin banyak absensi, maka nilai semakin menurun, begitu ya. Oke, kita lanjut ya ke nomor 4. Oke, saya hapus dulu. Oke, nomor 4. Nomor 4 di sini Tika ingin menyelidiki hubungan antara indeks massa tubuh atau IMS dengan tekanan darah sistolik ya. Ia mengumpulkan data berat badan, tinggi badan, dan tekanan darah sistolik beberapa orang dalam bentuk tabel seperti berikut katanya. Oke, ini tabelnya. Nah, di sini ada rumus dari indeksnya, ini ya rumusnya ya. Nah, ini rumusnya, berat badan per tinggi badan. Beratnya satuan kilo, tingginya satuan meter. Ini tinggi pangkat 2. Oke ya. Di sini kan tingginya masih cm. Oke. Saya langsung ubah ke meter. Bagi aja 100, dapatnya jadi 1,68. Ini 1,60 itu sama dengan 1,6 ya. Begitu ya, dan seterusnya. Oke ya. Nah, oke. Berarti kita akan gunakan rumusnya di sini untuk menentukan IMS. Kita gunakan rumus yang ini ya. Oke, kita buat di kolom, di sel maksudnya ya, di sel IMS ini ya. Oke, kita klik sama dengan itu rumusnya, kemudian kita klik yang 72 ini, kemudian bagi sama si 1,68, baru pangkat 2 kan ya, karena rumusnya pangkat 2 ini. Tekan enter. Oke, ini sudah 2 angka belakang koma ya, saya sudah atur duluan tadi. Kemudian nah, ini ada tanda tambah kiri, kemudian kita tarik ke bawah ya. Habis kita klik kiri, tarik ke bawah. Nah, ini otomatis mengikuti formula yang pertama tadi, begitu ya. Ini jawabannya sudah sesuai ya. Jadi untuk pertanyaan pertama, disitu kan pertanyaan pertamanya, hitunglah IMS katanya ya, yang ini ya. Nah, kita sudah hitung ya. Jadi yang pertanyaan pertama sudah terhitung ya, yang A sudah. Sekarang kita mau ke pertanyaan yang B punya. Yang B katanya, gambarlah diagram pencar yang menunjukkan hubungan antara IMS dan tekanan darah sistolik. Oke, sorry ya, ini kita mau menggambar dengan pencar IMS dan tekanan darah. Berarti kita blok yang IMS dan tekanan darah saja. Kita letakkan kemari kursornya, lalu klik kiri, kita drag ke bawah. Oke, kita klik insert, scatter, klik yang ini. Oke, inilah diagram pencarnya. Kita boleh tulis di sini ya. Oke, kemudian saya tulis namanya ya. Nah, untuk ini teman-teman boleh isi sendiri ya. Di sini itu yang IMS, di sini itu yang tekanan darah ya. Teman-teman boleh tulis ya. Yang sini ini menyatakan sumbu X ya. Kalau saya tulis yang ini itu IMS itu sebagai sumbu X, ini sebagai sumbu Y nya ya. Oke, kemudian
ke bagian C-nya. Bagian C-nya, berdasarkan diagram pencari yang Anda gambar, bagaimanakah hubungan antara IMS dan tekanan darah sistolik? Dijelaskan jawaban Anda. Oke, kita akan jelaskan hubungannya. Nah, coba kita lihat, ini kan walaupun dia tidak begitu nampak lurus, ini termasuk ada hubungan linear positif ya. Jadi untuk yang C ada, itu saya jawab itu ada hubungan linear positif ya, yang artinya tadi sih sumbu X itu yang IMS ya, sedangkan sumbu Y itu yang tekanan darah. Artinya semakin meningkat IMS, maka tekanan darah sistolik juga semakin meningkat. Begitu ya teman-teman, saya harap dapat dipahami ya. Oke, sekian dulu ya. Mohon maaf kalau ada yang salah dalam pembahasan, silahkan komen ya jika ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan saya yang selanjutnya.